Nama saya Muhammad Agus Salim, umur saya 25 tahun. Sekarang saya menekuni bidang penggorengan kerupuk. Nama usahanya apa nih kerupuk? Sanum Kerupuk. Sanum Kerupuk ini nama ini terinspirasi dari anak saya yang waktu itu lahir dan saya membuka usaha ini pertama kali pas saat anak saya lahir umur 3 bulan. Anak yang pertama, Mas? Iya, anak yang pertama. Terus awal mulanya, Mas? Awal mulanya sampai terinspirasi gitu, sampai tak usaha kerupuk aja. Dikarenakan saya kan dulu kerja pabrik ya. Terus di pabrik kan kita bergelut waktu 9 jam, 12 jam, terus jarang ketemu keluarga di rumah. Terus di pabrik itu kita nggak bisa menentukan masa depan kita kan. Sekarang kan 2 tahun dikat, 2 tahun kita dikat, cari loncatan lagi. Kan saya berpikir kalau nggak sekarang kapan lagi saya mau bangun usaha. Awal mula kerupuk ini kan mertua saya ya dulu. Mertua saya kan jualan ikut orang. Mertua saya itu apa ya, kulaan itu apa Mas? Kulaan itu di orang, ikut juragan. Lah saya ajak kalau berhasil, ayo Pak sama saya, kita buka sendiri, kita kerja berdua. Saya punya modal dikit, ayo kita bisa membuat usaha kecil-kecilan, dan akhirnya kita berkolaborasi berdua ini sama mertua saya kan dulu jualan kerupuk, dan saya belajar penjualan kerupuk sama mertua saya. Awal yang sulit lah bagi saya ya, modal kecil, kita buka usaha, nggak ada yang gampang lah. Yang penting pelan-pelan, nanti terbiasa akan menjadi enak kok. Nanti kita, yang penting percaya diri lah, sama tirakat istiqomah lah. Mertua saya kan jualan kerupuk itu hampir berapa tahun ya, semenjak dia bujang ya. Berarti sakurunge sampai metu ke pabrik, berarti mertua sampean wis iki ya. Terus sudah jualan kerupuk. Iya. Akhirnya sampean lanjutnya. Saya kan mertua saya kan ikut orang pertama, dia kan penjualnya. Terus saya itu di pabrik kayak gitu, saya mutusin untuk keluar sama mertua saya. Kita bicara ya, ketemu jalan tengahnya, kita intinya sama-sama lah membangun usahanya. Penjualannya kan bapak yang megang, saya yang menyiapkan bahan untuk yang dijual ya, krecek, terus saya kan kasih goreng mateng, terus saya packing, terus pasarnya itu kan mertua saya yang punya pasar. Tahu iki nggak Mas? Tahu koyo lagi turun-turune pernah mengalami kegagalan kayak? Kalau mengalami kegagalan untuk usaha ini sih paling-paling ya kayak omsetnya menurun drastis pas kayak cuaca lagi panas gitu Mas ya. Misalnya kita keluar sehari 50 kilo kerupuk ya, itu kadang-kadang kalau panas itu Mas ya, kalau emang lagi sepi 10 kilo, cuma 10 kilo saya keluarin ya, nggak bisa lebih dari 10 kilo, dan itu buat dibalik operasionalnya juga kadang-kadang kadang-kadang kurang. Kita nggak punya laba, yang penting kita besok bisa produksi lagi, kita bisa jual lagi, yang penting gitu. Berarti satu hari pernah nggak ngalamin berapa omsetnya? Pernah nggak? Paling sehari 300-400 omset ya Mas ya. Omset kan kotor toh ya, omset 300-400 lah sehari. Pertama sih Mas, kan dulu kan cuma 2 orang, kan mertua saya jualan, saya kan ini pemula ya, babat alas lah kalau orang Jawa bilang ya, babat alas. Lah itu saya kan di kerupuk saya kan bungkusan 1000-an ya, saya titipkan ke warung-warung. Nah di warung-warung itu kan kita kan menawarkan
boleh nggak Bu saya titipin Bu, nggak bayar, tapi nanti habis baru bayar. Kadang sehari, kadang nggak ada 10 warung saya gituin, nggak mau, katanya kerupuknya udah banyak, nanti takutnya ayam katanya kembali gitu. Terus pertama omset pertama ya penghasilan laba ya, dapat uang itu 30.000 sampai 50.000 itu selama 2 minggu sampai 3 minggu, 1 bulanan lah pertama itu. Sampai enggak turunnya yang pabrik itu tahu nggak selain usaha ini usaha lainnya? Pernah sih usaha telur. Pernah ya? Pernah. Kenapa kok terus akhirnya pindah ke kerupuk itu? Pengalaman telur itu bisa di-share Mas? Soalnya kan telur saya kan berpartner sama orang sih, dan modalnya itu kan saya kan dulu kan nggak punya modal banyak dong. Nah saya punya temen, teman saya juga punya uang untuk modal kita 50%. Lah kesalahan saya di situ itu saya kan nggak megang langsung, nggak ikut terjun ke lapangan, cuma saya ikuti cari langgan ke pasar sini gitu ya. Terusan teman saya itu ya apa ya namanya temen itu uangnya itu nggak kembali gitu loh. Penjualan misalnya habis 10 krat telur kan krat-kratan tuh, 1 kratnya 10 kilo lah, 10 krat uang itu ada 8 krat 7 krat gitu. Sedangkan saya kan nggak tahu, tiba-tiba saya belanja lagi untuk ke peternak, ambil lagi uangnya kurang terus minus terus. Soalnya saya kan dulu kan percaya sama temen, saya ikut. Semenjak dari itu namanya uang ya, kalau temen seraket apapun kalau sama uang pasti renggang ya. Terus terang modal usaha ini kurang lebih 2 jutaan Om. Soalnya kayak bangunan ini saya kan punya kebun, kayak tim bambu-bambu ini loh, kan terbuat dari bambu sementara ini Om ya. Baju bambu saya motong sendiri sama teman-teman. Terusan paling beli seng asbes, terusan beli wajan, kompor, sama pemanggang gitu. Modal uangnya dari cairan BPJS Om. Iya, soalnya kan saya kan pas itu kan anak baru lahiran, terusan pabriknya lagi sepi pas perang Ukraina dulu, Ukraina Rusia, pabrik kolab sepi, habis itu uang juga agak punya ya, maksudnya itu ngepres. Salah satunya modal itu ya BPJS, aku cairkan BPJS, modal awal. Untuk omset perharinya Mas? Kalau bulan-bulan biasa 1 juta sampai 1.500.000 itu omset Om ya. Kalau di bulan kayak segini ya, namanya bulan Ramadan kan penuh berkah Om ya, itu bisa 2 kali lipat, sampai 3 kali lipat itu kalau rezeki di kita, bisa sampai 3 juta 4 juta itu kalau bulan Ramadan per hari itu omsetnya. Kalau dikalkulasi sampai 1 bulan kira-kira omsetnya berapa? 1 bulan kan 1 minggu kan 6 hari ya, kan hari Minggu kan libur ya sini ya, 6 kisaran 20-an lah, 20 lah sampai 25 lah. Iya. Sekarang kan anak-anak sekarang kan mikirnya kan gengsi ya. Apalagi kita di lingkungan NIP ya, yang terkenal kan industri perusahaan ya. Kemungkinan kalau anak sekarang mungkin lulus SMK, SMA nggak mau usaha. Intinya saya masuk pabrik ini, yang bagus ya. Apalagi nyogok. Kalau menurut saya intinya kalau saya ya janganlah malu. Kalau biarlah badan kita kotor ya, yang penting kan uang kita nggak kotor. Kita kan bekerja dengan halal toh. Terus kedua, minimal kalau kita nggak punya bakat kan kita nekat toh. Nekat lah. Kita sekarang dia main lah. Ya itu kamu jualan kerupuk, kamu berapa sekarang? Bener gitu. Tapi suatu saat kalau kamu berhasil, kamu pasti dicari orang. Lah. Iyalah minimal lah, percaya diri lah. Gak ada yang nggak mungkin kok. Kedepannya kan saya kan bahan baku kan masih dari orang ya, kayak bahan baku kerupuk krecek. Kedepannya saya ingin tuh
mungkin 1-2 tahun lagi itu saya mau produksi usaha kreceknya sendiri. Di samping usaha krecek sendiri, kita kan langsung goreng sendiri. Artinya kita ingin memperkembangkan usaha inilah. Sekarang kan ini kan dikenalnya kan penggorengan, bukan pabrik kerupuk, penggorengan kerupuk. Saya maunya nanti saya usaha buat kerupuk sendiri, goreng sendiri, jual sendiri. Nah, siapa yang kita itu tujuannya, siapa yang di sekitar sini entah nggak punya kerjaan apa, kita mau ngajak semuanya kerja. Yang penting itu semua ini kerja di sini, maksudnya nggak ada pemasukan lah daripada di rumah kalau ada yang mau gitu. Untuk pemasaran sementara ini kan saya 5 orang lah. Saya sama mertua saya itu setiap pagi keliling ke warung-warung sekitaran Ngoro, Mojosari. Yang 3 orang ini dia stay-nya di pasar Ngoro, Jati, Bangsal, sama Japanan. Lah, kalau jam 8, sekitar jam 8, jam 9 belum habis, mereka itu dikelilingkan ke kampung-kampung. Kan ini kerupuk, ejaran kerupuk black-blackan gitu kasarnya. Berarti awalnya sampean ini untuk pertama kali usaha, itu yang jalan itu berapa orang? Sampai akhirnya sekarang punya pegawai berapa sampean? Pertama itu 2 orang, yang masarnya 2 orang, saya sama mertua bapak saya. Terus sampai sekarang punya berapa pegawai? Sekarang yang ikut jual itu 5 orang, yang perempuan itu kan making kerupuk itu sekitar 5 orang juga, 5 orang ikut jalan. Total seluruh pegawai yang ikut dalam usaha ini berapa orang? 10 orang sama saya, sama dia. Saya ikut jalan karena kan buat cari tambahan juga kan, buat cari langgan-langgan. Biar nanti ada yang mau ikut, tinggal kita kasih biar dia nggak merasakan babat alase. Dia tinggal merasakan meneruskan dan menambah sendiri nanti pelanggannya. Hari ini kita jangan pernah malu untuk memulai. Ya kita memang sekarang belum dipandang, soalnya kita kan masih berintis. Tapi suatu saat kalau kita besar pasti kita dipandang sama orang-orang. Jadi janganlah malu untuk memulai dan tetap semangat. Soalnya hidup ini semua itu penuh tekanan lah. Berarti kita di bawah pasti tertekan, kita di atas pasti tertekan. Yang penting kita nggak menyalahi aturan dan kita cari uang halal. Dan kata-kata saya, jadilah perintis dan jangan jadi pewaris lah. Saya Muhammad Agus Salim, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.